apakah sudah terdengar? Waalaikumsalam, ya sudah dengar. Ya. Selamat sore Dr. Syafiq Basri, Asyegaf. Perkenalkan, kami dari Fasil 3 Masa Bimbingan Prodi Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran. Sebelumnya kami ingin menyampaikan terima kasih banyak dok sudah menyempatkan waktunya dan meluangkan waktunya sore hari ini untuk melakukan visit dokter bersama kami. Sebelumnya mungkin kami ingin izin memperkenalkan diri terlebih dahulu ya dok ya. Oke. Kenalkan, nama saya Syadza Mutina Darahman. Di sini saya sebagai moderator dan saya ditemani oleh rekan saya, Dava. Ya, halo dok, selamat sore. Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Dava Adila Syuaib dok. Dan saya juga menjadi moderator kedua menemani Syadza Muti. Jadi sebelumnya dok, kan ada pepatah yang tak kenal maka tak sayang ya. Ini dari teman-teman juga ingin berkenalan dengan dokter. Mungkin dari Laras bisa kenalan dulu. Halo dok, perkenalkan saya Larasati yang kemarin menghubungi dokter. Salam kenal dok, terima kasih sudah berkenan hadir. Ya, sama-sama, terima kasih. Ya. Lalu boleh lanjut Aisyah. Halo, ya. Assalamualaikum dok. Perkenalkan saya Aisyah Putri, sebagai dokumentasi di sini. Oke. Ya, boleh. Lalu Akil bisa berkenalan. Assalamualaikum dok, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Akil Muhammad Zidan. Terima kasih telah berkenan untuk hadir dok. Boleh Naila, lalu Cipa, lalu Raihan ya. Perkenalkan dok, nama saya Naila Hanifah Kamal, staf PDD. Terima kasih dok sudah menyempatkan untuk hadir. Ya, kembali. Halo dok, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siva Ain Azara. Untuk itu, terima kasih dok atas luangan waktunya. Ya, mari sama-sama. Assalamualaikum dok, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Raihan. Terima kasih dok sudah mau meluangkan waktunya. Ya, sama-sama. Oke, jadi semuanya udah berkenalan sama Dokter Syafiq ya. Jadi Dena Dena belum kayaknya udah. Bagaimana dok? Sudah semua? Sudah semua dok. Itu yang dua itu adalah pengawas dari kegiatan visit dokter ini dok. Jadi hanya mengawasi saja dok. Siapa yang mengawasi? Selamat sore dok, Assalamualaikum. Saya dari kakak Fasil untuk bimbingan Fasil 3 ini dalam rangka visit dokter. Salam kenal dan terima kasih setelah berkenan pada visit dokter hari ini dok. Oke, ya sama-sama makasih. Jadi Dena ini Fasil dengan siapa lagi? Fasilnya. Satu lagi namanya Teh Putri Utami dok. Mungkin Teh Putri Utami bisa. Untuk belum hadir. Iya. Ya dok. Jadi kita akan mungkin langsung ingin masuk ke pertanyaan dok sebelumnya. Jadi kami ingin menanyakan beberapa pertanyaan yang sudah kami susun dok sebelumnya. Jadi pertanyaan pertama itu, dokter, gimana sih perjalanan dokter Syafiq itu selama di pendidikan dokter? Terus kayak apa aja struggle-nya gitu, apa aja cerita yang ada sewaktu dokter Syafiq itu menjalani pendidikan selama di pendidikan dokter dok. Terima kasih. Ya, terima kasih kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya nggak tahu mulainya dari mana, cuman secara singkat ya, karena kita punya waktu berapa 1 jam ya, sampai jam 6 ya, betul? Yes. Iya dok, insya Allah betul dok. Oke. Beni, saya ini mungkin salah sekolah ya. Seharusnya tidak masuk kedokteran, gitu. Karena di perjalanan pada waktu tingkat 4 setelah lulus semester, tempoh hari masih sistemnya tahunan, bukan semesteran tapi setiap tahun. Setiap tahun kita naik tingkat atau tidak naik tingkat. Kalau ada satu tahun itu misalnya ada 4 mata kuliah atau 5 mata kuliah, maka kalau 1 saja kita gagal dari yang 5 misalnya, maka kita mengulang setahun, 5-5-nya kita ulang lagi.
Dulu itu begitu. Ya, baru belakangan tahun 80-an, 80 berapa, awal 80-an baru mulai semesteran. Saya angkatan 78, ya. Di antara kawan saya itu yang di fakultas itu ada banyak beberapa, baik yang seangkatan maupun kakak kelas ataupun adik kelas. Dulu kita masih sering ketemu itu. Saya ketemu dengan angkatan 75, 3 tahun di atas saya, angkatan 76. Kemudian juga ada yang ketemu dengan angkatan 79, 80. Masih jadi bersama-sama bisa satu kelas itu ada beberapa angkatan. Karena gitu ada yang nggak lulus, mengulang di semester itu, di tahun itu, bukan semester, tahun itu, dan selanjutnya. Walhasil singkat cerita, saya tingkat 4 melamar kerja menjadi wartawan majalah Tempo. Jadi saya suka membaca, senang menulis. Kemudian ketika itu sejak di SMA sudah punya idaman, senang sekali kalau udah baca majalah Tempo. Ya, nah, kemudian ada lowongan kerja di majalah Tempo sebagai wartawan. Saya melamar, dites di Jakarta. Ya, singkat cerita lulus. Tesnya itu ada psikotes, ada bahasa Inggris, ada sense of news, ada interview. Singkat cerita lulus, dia kemudian mulai bekerja sebagai wartawan di Bandung. Awalnya ditawari di Jakarta. Saya bilang nggak bisa, saya masih kuliah di Bandung. Loh nggak bisa, ini rekrutmen buat di Jakarta kok. Ya tapi nggak mau saya kalau di Jakarta, saya maunya di Bandung, karena saya masih sambil kuliah. Jadi meneruskan, akhirnya karena Bandung memang sedang dibutuhkan juga, akhirnya saya di Bandung. Itu pagi kuliah, siang kuliah, sore malam kerja jadi wartawan. Karena kalau hari itu tidak ada kuliah, ya pokoknya gitulah. Selama beberapa tahun bekerja bekerjanya satu hanya di majalah Tempo, yang satunya kuliah di Fakultas Kedokteran. Masih lebih banyak di Pasir Kaliki waktu itu. Ya, gitu. Sampai ya gara-gara itu tentu saja logis saya jadi lambat karena teman-teman belajar, saya kadang-kadang melewatkan itu sehingga ya nggak lulus, ya nggak apa-apa udah. Tapi sudah senang jadi wartawan. Hampir-hampir saya tinggalkan Fakultas Kedokteran itu, hampir-hampir. Jadi padahal sudah masuk naik untuk tingkat 4, kemudian tingkat 5, kemudian koas kan. Setelah koas, setelah tingkat 5 selesai baru koas selama 2 tahun. Nah gitu perjalanannya. Jadi rupanya saya punya minat ke bidang sosial. Pernah suatu ketika waktu masih tingkat 1, itu saya coba tes psikologi di Boromeus, itu ada lembaga tes psikologi. Hasil kesimpulan tes psikotesnya itu menyatakan bahwa saudara Syafiq kelihatannya lebih berminat pada bidang sosial. Itu kan baru lulus SMA, baru masuk tingkat 1. Saya ketawa juga, saya lihat saya ini udah di kedokteran kok dia bilang di sosial, itu gimana sih yang ngetes gitu kan. Lucu aja, tapi ternyata tes itu benar. Belakangan setelah saya jadi wartawan dan sangat enjoy menjadi wartawan, saya baru tahu minat kepada sosial, ilmu jurnalisme, komunikasi kan ilmu sosial. Nah sekarang ini saya bergerak di bidang sosial. Saya menjadi dosennya di bidang komunikasi. Singkat cerita, setelah lulus dokter, ya lewat perjuangan dan perjalanan cukup panjang, hampir putus di tengah jalan karena keasikan bekerja sebagai wartawan. Wartawan itu senang kerjanya, asik, bisa banyak dapat fasilitas, bisa pokoknya ada privilege yang tidak dimiliki oleh profesi lain, kan gitu. Mau ketemu gubernur gampang, di Bandung kan paling tinggi dulu gubernur. Mau ketemu siapa yang ada performance, pertunjukan, live show atau apa,
dapat tiket paling utama, bisa masuk ke belakang panggung, bisa ketemu sama yang gitu, bahwa hasil menikmati itu, terus baru pertama kali dapat uang, jadi baru bekerja, jadi senang sekali punya uang sendiri. Nah, setelah itu nggak pernah lagi terima SPP dari orang tua, udah saya bayar sendiri untuk uang kuliah. Nah, waktu itu masih murah ya, jadi itu sampai situ sempat setelah lulus disumpah dokter ini itu dipanggil oleh Ankam untuk ditawari menjadi dokter di militer, di TNI. Saya menolak, pokoknya datang dan mengajukan ini, minta maaf, saya mohon maaf, saya sudah bekerja, saya tidak bisa ikutan program di TNI. Nah, setelah itu pekerjaan saya hanya sempat praktek dokter sebentar, ya, tidak lama di Jakarta, di tempatnya kakak kelas kita, ada kakak kelas yang sudah punya tempat praktek di Jakarta. Kita ditampung di situ beberapa alumni kita ditampung sama kakak kelas ini, kerja praktek sebentar di situ, tapi kemudian sambil tetap kerja jadi wartawan. Kali ini sudah pindah Jakarta, sudah tidak di Bandung. Akhirnya saya pikir lagi, saya ini mengerjakan dua hal yang kontradiksi. Yang satu, kerjaannya merahasiakan perkara orang, dokter kan harus punya etika, harus menutup rahasia pasien, nggak boleh, Anda nggak boleh cerita dan sebagainya, ada etika. Sementara sebagai wartawan kita membongkar rahasia orang, kita mengungkapkan rahasia orang, kasus-kasus investigasi tentang korupsi, tentang apa-apa, pokoknya itu kan rahasia orang yang kita ungkapkan, yang kita bongkar. Jadi akhirnya saya putuskan, udah saya jadi wartawan saja, karena saya pikir dokter umum itu banyak sekali, kita banjir dokter umum. Jadi kalau mau jangan ambil spesialis, kalau enggak dokter umum saja itu seperti kacang goreng, di mana-mana banyak dokter umum. Dan di kota-kota besar orang cenderung mengabaikan dokter umum. Kalau enggak spesialis di kota besar, kalau di daerah ya kita masih banyak kekurangan dokter sampai di pelosok-pelosok Indonesia. Gitu. Jadi saya pikir saya mendingan menulis hal-hal yang berkaitan dengan kesehatan dan macam-macam yang bisa membantu dokter dalam mengkomunikasikan pesan-pesan kesehatan dan macam-macam kepada masyarakat awam, karena belum banyak atau mungkin belum ada sampai waktu itu. Belakangan saya di majalah Tempo ketemu ada satu dokter gigi, ternyata dia juga dari kedokteran, itu kedokteran gigi. Saya ketemu di waktu kerja di Jakarta itu. Tapi yang dokter waktu itu hanya saya sendiri, dan alhamdulillah karena itu saya bisa dekat dengan banyak orang, termasuk ketua ID waktu itu, bisa dapat insight stories, kisah-kisah yang rahasia yang dia nggak bisa cerita pada wartawan biasa, hanya bisa cerita pada dokter. Kemudian bisa melakukan liputan-liputan, meliput peristiwa-peristiwa yang eksklusif, yang tidak yang misalnya cerita ini ya, bayi kembar siam Yuliana Yuliani, itu bayi ini kembar siam di kepala, saya lupa namanya apa, itu ada istilahnya, nanti ada cek lagi. Dua kepala itu, jadi bagian di ubun-ubunnya kedua bayi itu menempel, yang satu Yuliana ke sebelah sini, Yuliani ke sebelah sini. Gitu. Itu operasi yang sangat fenomenal oleh Profesor Padmo Sancoyo, berhasil operasinya 40 jam non-stop di FKUI. Saya termasuk yang bisa masuk ke dalam dan bisa mendapatkan cerita-cerita yang orang lain, wartawan lain manapun nggak ada yang bisa dapat. Kita cuma nggak ikut sampai seperti di ini, tapi dapat insight yang sangat bagus dan eksklusif. Dan itu buat majalah Tempo sesuatu yang majalah lain, koran lain, media lain nggak punya. Gitu. So seperti itu, akhirnya setelah itu saya meneruskan mengambil kuliah. Kebetulan dapat beasiswa dari Australia, saya ambil Master in Journalism.
Jadi bukan master in health ataupun apa, tapi saya ambil master in journalism, which is bidang komunikasi. Jadi saya bilang sama profesornya waktu itu dari Australia, saya bilang saya ini kerja saya wartawan. Saya sekarang waktu itu saya sudah jadi sebagai public relation di perusahaan swasta, sudah jadi manajer di situ. Kemudian saya bilang saya ini tidak punya background komunikasi, background saya adalah kedokteran, tapi saya bekerja di majalah Tempo. Profesor ini pengamat Indonesia, dia senang dengan mengamati apa-apa yang terjadi di Indonesia. Kan ada orang-orang di Australia, di Amerika itu yang disebutnya Indonesianis, pengamat-pengamat mengamati Indonesia, biasa gitu. Kita juga punya orang yang misalnya mengamati tentang Cina, dia studinya tentang Cina, ada yang tentang Amerika, ada yang tentang macam-macam lah. Itu di jurusan-jurusan sosial banyak seperti itu. Nah, profesor ini tahu persis apa itu majalah Tempo, media apa di Indonesia yang berpengaruh dan macam-macam. Akhirnya dapat beasiswa, ya tentu saja dengan tes kuliah di Australia, ambil MA in Journalism. Itu sampai kemudian bidang saya lebih banyak ke situ. Terus sekarang saya ngambil PhD dalam bidang komunikasi juga. Nah sekarang ini lebih konsentrasi saya kepada health communication, komunikasi kesehatan. Ya sekarang saya sedang dalam masa studi untuk untuk S3 itu health communication. Selama ini saya sudah hampir 20 tahun mengajar di bidang komunikasi, public relation, marketing dan macam-macam. Yang tidak kalah penting ketimbang menjadi dokter. Gitu. Karena terbukti waktu saya bekerja di UNICEF, ilmu komunikasi saya itu sangat berguna untuk kampanye tentang perilaku sehat di banyak tempat, termasuk di UNICEF. Itu kita duduk bersama dengan bagian divisi kesehatan, divisi macam-macam, padahal saya dari divisi komunikasi. Jadi ilmunya tidak tidak hilang, tetap aja ada manfaatnya. Kemudian kita kembalikan kepada sebetulnya apa sih visi dan misi kita hidup di dunia. Saya kembali ke situ ya. Sebenarnya kita ini kan menjadi apa tujuan hidup kita. Anda boleh membantu orang di bidang kesehatan, tidak hanya menjadi dokter. Salah satunya menjadi dokter, tapi Anda bisa membantu orang di bidang kesehatan kalau itu Anda punya passion, ya dengan menjadi macam-macam. Termasuk saya pikir tadi itu, ya kan? Anda kalau punya rumah sakit dan kemudian rumah sakitnya menggratiskan pengobatan untuk orang-orang miskin, itu kan juga Anda membantu orang di bidang kesehatan, tidak hanya jadi dokternya. Gitu. Kurang itu sebagai pengantar gitu, terlalu panjang kayaknya ya. Silakan. Iya dok, terima kasih sekali dok. Ternyata emang sangat unik sekali ya dok perjalanannya dalam menempuh pada pendidikan dokter. Lalu pertanyaan selanjutnya akan diajukan oleh teman saya, Syadza, silakan Syadza. Iya dok, mungkin ingin menanggapi sedikit terkait perjalanan pendidikan dokter ya, karena yang saya lihat cukup menarik ya dok, karena awalnya sebenarnya di jurusan pendidikan dokter, tetapi ngambil masternya dan juga PhD-nya di komunikasi ya dok ya. Iya. Nah untuk saat dokter memutuskan untuk mengambil master dan juga PhD di komunikasi dan jurnalisme itu, apakah motivasinya karena awalnya dokter sudah bekerja sebagai wartawan ataukah ada motivasi lain dok? Iya, kalau motivasi bukan ke belakang ya, tapi motivasi ke depan. Itu motivasi itu dasarnya, tapi kalau motivasi itu kita ingin kemana, itu motivasi. Nah ya motivasinya saya pikir karena sudah motivasinya ingin menjadi orang yang lebih punya kepandaian, skill yang lebih serius dalam bidang komunikasi dan bisa menularkan ilmunya kepada banyak orang. Motivasinya seperti itu. Insya Allah mudah-mudahan bisa menjadi ibadah, gitu kan. Orang lain
memang saya suka bicara pada teman-teman dokter yang praktek. Saya bilang kalian punya tugas yang sangat mulia. Kalian menyelamatkan nyawa-nyawa orang. Dan satu nyawa itu Anda selamatkan sama dengan menyelamatkan seluruh umat manusia. Saya nggak bisa begitu karena saya tidak praktek, tidak di klinis. Gitu kan? Tapi saya pikir mudah-mudahan bakti kita di bidang yang lain tetap insya Allah membawa manfaat buat banyak orang. Kita ini kan diutus ke dunia untuk harus bermanfaat pada orang lain. Manfaatnya bidang apa saja silahkan sesuai dengan bidang atau minat Anda masing-masing gitu. Ya karena kalau hanya bilang saya ingin bermanfaat dengan cara membantu orang sakit, jadi makanya saya masuk fakultas kedokteran. Kalau nggak diterima atau kalau drop out dari kedokteran, frustrasi. Ada orang-orang yang mahasiswa, anak-anak SMA itu, wah saya maunya kedokteran, mau di kedokteran nggak mau kuliah, terus nggak diterima, terus mau ngapain? Sudah, itu kan karena salah meletakkan pondasi. Pondasinya harus itu tadi menjadi berguna, bermanfaat bagi orang lain. Dalam bidang apa sesuai Anda punya keinginan? Orang dalam ada bidang pendidikan, dalam bidang bisnis, dalam bidang usaha, dalam bidang kesehatan. Kalau bidang kesehatan tidak hanya dengan menjadi dokter, ya kan? Itu loh. Jadi ya begitu kurang lebih. Nah, memang sebabnya bukan motivasi, tapi sebab sebelumnya karena memang saya sudah punya dasar-dasar di situ. Menjadi wartawan itu seperti kuliah di Fakultas Komunikasi lebih dari sarjana. Menjadi wartawan Tempo itu. Karena anak-anak komunikasi sekarang, sarjana komunikasi, mahasiswa saya sekarang ini, saya ngajar yang anak-anak S1 dan S2, bahkan anak S2 sudah mengambil master nggak bisa nulis. Nulis bahasa Indonesia loh ya, bukan bahasa Inggris. Nggak bisa nulis. Mau jadi apa saya bilang? Kamu salah sekolah. Masuk di bidang komunikasi, di bidang public relation atau marketing komunikasi, tapi nggak pernah nulis, tulisannya amburadul. Come on guys, change. You don't belong here. You guys just go to IT, fakultas IT, jurusan apa yang bukan tulis menulis. Gitu. Karena menulis adalah satu dasar skill yang sangat diperlukan dalam hidup. Anda nanti buat laporan-laporan, kalau Anda sudah jadi dokter, Anda akan membuat laporan-laporan macam-macam. Report yang urusan klinis, report nanti ada di puskesmas, ada urusan laporan-laporan kepada pemerintah, kepada ya kan atasan, kepada macam-macam. Kalau Anda jadi manajer atau apa di rumah sakit, Anda juga bikin laporan-laporan, itu juga perlu kemampuan menulis yang baik. Dan itu hanya bisa terjadi kalau Anda banyak membaca. Hanya dengan banyak membaca orang bisa menulis dengan baik. Nah, kita sebetulnya ini mumpung Anda semua ini masih fresh, kita memerlukan banyak orang-orang yang bergerak di bidang non-klinis, tapi harus punya dasar, kan gitu. Bayangkan Anda mau cerita tulisan saya, alhamdulillah kemarin ini selama pandemi ada 6 atau 7 kali dimuat di Kompas, harian cetak Kompas, ya, bukan kompas.com. Kalau kompas.com relatif gampang, tapi yang menulis di koran harian Kompas, ya, yang seperti ini, Kompas yang seperti ini, ya, cetak, ya, itu lebih sulit, bahkan jauh lebih sulit. Nah, redaksinya bilang karena Mas Syafiq dokter, jadi nulis soal penyakit, soal pandemi, soal apa gitu, dia percaya gitu. Kita punya kredibilitas. Nah, kalau orang bahasa Aristoteles itu kita punya ethos. Aristoteles mengajarkan ada ethos, ada logos, ada pathos. Ethos adalah kredibilitas. Siapa lu ngomong soal penyakit? Emang lu punya pengetahuan apa? Itu. Ethosnya adalah saya punya kredibilitas untuk bicara penyakit, gitu kan? Kalau nanti spesialis, saya punya ahli penyakit dalam, saya bisa punya kredibilitas bicara tentang penyakit liver, penyakit saluran cerna dan macam-macam. Logosnya adalah logika, common sense, akal sehat.
Itu yang kedua. Yang ketiga adalah patos. Patosnya Aristoteles itu, patos adalah tentang menimbulkan emosi pada lawan bicara. Kalau Anda nanti bicara dengan pasien, ya menangani pasien, Anda harus menimbulkan rasa senang di diri pasien. Rasa senang adalah emosi, dan itu kunci untuk komunikasi yang baik. Karena sebaliknya yang bisa terjadi adalah rasa sedih dan marah, emosi juga. Tapi dari situ dokter bisa kena tuntutan malpraktek kalau pasiennya nggak puas, bisa, ya kan? Jadi itu hal-hal dasar yang seharusnya calon dokter juga belajar supaya mengerti bagaimana berkomunikasi yang baik dengan pasien dan keluarganya. Seringkali tuntutan terhadap pasien itu bahwa seorang dokter dituntut sebagai melakukan malpraktek bukan karena kesalahan klinis atau kesalahan medis, tapi gara-gara komunikasi yang buruk. Pasien atau keluarganya sakit hati gara-gara ucapan seorang dokter, ya. Kemudian sakit hatinya itu belakangan dia tidak puas dengan hasilnya setelah diobatin segala macam itu, dan karena sakit hatinya dia menuntut si dokternya. Tapi kalaupun salah teknis medis, kesalahan, tapi komunikasinya baik, kecil kemungkinan pasien itu akan menuntut. Ini yang terjadi dari riset-riset yang saya baca tentang tuntutan malpraktek di dunia. Itu karena nomor satu penyebab utamanya adalah aspek komunikasi. Saya sambil off kamera ya, karena ini sinyalnya kayak kurang begitu bagus, jadi nanti on off ya. Silakan lanjut. Silakan dok. Iya dok. Jadi memang untuk skill berkomunikasi sendiri yang baik itu sangat penting ya dok, supaya kita tidak ada gitu miskomunikasi antar dokter dan pasien. Lalu untuk menanggapi itu, terutama untuk miskomunikasi seperti itu, apakah dokter pernah mengalami tantangan? Apakah dokter pernah satu hari gitu terdapat miskomunikasi dengan pasien dokter, dan apakah tantangan yang paling berat gitu dok selama dokter menjadi dokter? Nah itu kan saya cuma sebentar jadi dokternya, jadi nggak banyak tantangan ya. Jadi kalau tantangan pada saya sih mungkin tidak banyak karena saya tidak lama praktek itu ya, jadi tidak sebanyak teman-teman kita yang lain yang memang berkecimpung di situ terus. Tantangan saya lebih kepada bidang wartawan. Sekarang ini sebagai dosen komunikasi itu banyak tantangannya, termasuk mahasiswa yang malas, mahasiswa yang nggak mau baca. Tapi bagaimana mereka tetap minta nilai yang bagus, itu kan nggak fair juga. Dia bilang kamu mau duduk-duduk nyaman, bobok-bobok, minta nilainya A. Udah gitu nggak bisa nulis. Ya, basically kembali soal komunikasinya, kemampuan komunikasi. Anda tidak harus kuliah komunikasi, tapi harus belajar membaca atau ya cari mentor yang mengerti komunikasi gitu ya, yang bagaimana cara-cara seperti itu, dasar-dasar yang jelas tadi itu, kasus-kasus malpraktek. Nanti Anda dari mulai kuliah ini kan semester baru masuk ya? Semuanya baru masuk ya? Iya dok, benar sekali dok, kami baru aja masuk dok. Iya. Jadi itu banyak pasien itu kalau datang ke dokter, Anda boleh tanya sama keluarga yang bukan dokter yang jadi pasien atau tetangga atau siapa aja, tanya. Seringkali pasien itu baru ketemu dokternya saja, penerimaan yang baik dengan komunikasi yang baik, penyakitnya sudah terasa, sudah sembuh. Belum dikasih obat nih, belum, baru diterima, oh ya bu silahkan, wah ibu segar sekali, warna jilbabnya cantik ya bu, itu beli apa bikin sendiri bu, macam-macam gitu. Memang sakit apa sih, kayaknya segar nih kok, kayak orang nggak sakit, kayak yang segar cerah sekali.
Gitu. Siapa nggak senang pasien digituin sama dokternya? Ya, belum apa-apa dia sudah, oh alhamdulillah nih dokter, ya ampun aku dipuji cantik begini begitu, jilbabku dipuji ini itu, ya. Atau kalau yang laki-laki dengan sesuai dengan ini ya. Tapi harus tulus, jangan dibuat-buat. Bukan dibuat-buat ada kelihatan orang jilbabnya compang-camping terus nggak apa misalnya, atau matanya sempurna gitu ya, dengan disabilitas mata terus Anda puji matanya bagus segala macam, itu Anda menghina kan ya. Artinya yang tulus sesuai dengan kenyataan yang ada. Itu bagian dari menimbulkan emosi pada pihak lawan bicara, emosi yang positif tentu saja. Anda tidak bisa kampanye ini kemarin nih anti COVID ini ya, kampanye bagaimana kita menentang orang-orang yang anti vaksinasi. Kampanyenya lewat media sosial, dokter-dokter dan pihak Kementerian Kesehatan lewat media sosial, semua itu Instagram, Facebook, dan macam-macam. Itu kalau Anda tidak menimbulkan emosi positif, appeal, emotional appeal pada pihak follower, Anda nggak akan berhasil mendapatkan engagement yang tinggi. Engagement hanya bisa terjadi kalau Anda bisa menimbulkan emotional appeal yang positif di pihak followernya. Contoh itu satu. Jadi kampanye Anda di bidang kesehatan supaya orang mau pakai masker, mau semua macam yang perilaku sehat, health behavior. Health behavior sangat ditentukan oleh bagaimana Anda memantik emosinya audiens, konsumen ataupun pasien ataupun orang-orang sehat yang ingin diubah perilakunya supaya mau melakukan perilaku health behavior. Gitu. Ya dok, sangat menarik ya dok. Sebenarnya saya juga habis mengangkat topik pada research saya yang itu judulnya juga sebenarnya berhubungan dengan yang tadi dibicarakan dengan Dr. Syafiq, yaitu pengaruh komunikasi interpersonal terhadap kesembuhan pasien kan dok. Nah itu menurut saya juga sangat menarik dok. Namun saya harus lanjut ke pertanyaan selanjutnya dok. Kalau tadi kan teman saya Syedza menanyakan apa sih tantangan terberat selama menjadi seorang dokter gitu. Kalau terus Dr. Syafiq menjawab bahwa sebenarnya gak banyak tantangan sih selama menjadi dokter, karena Dr. Syafiq juga untuk menjadi seorang dokter itu juga nggak lama. Tapi kalau untuk tantangan selama bekerja di bidang jurnalisme sendiri itu seperti apa ya dok? Dan mungkin apa yang paling berat gitu selama menjadi jurnalis gitu? Ya, yang paling berat adalah menembus sumber yang sulit, yang lari, yang jadi narasumber yang misal ada kita mau investigasi kasus korupsi, ya, atau kemarin pembunuhan oleh Sambo, kemudian Anda mau interview dicurigai udah ada tersangka nih, katakanlah si Pak Sambo-nya sendiri, terus Anda sebagai wartawan ingin minta dia bicara, nah itu sulit sekali dia mau bicara. Atau pada kasus-kasus yang lain secara umum investigasi menyangkut, kan biasanya memang media yang diberitakan oleh media adalah peristiwa-peristiwa buruk. Kalau Anda nanti dapat penghargaan di rumah sakit, atau rumah sakit kita, fakultas kita dapat penghargaan sebagai universitas terbaik di bidang kedokteran dan sebagainya, kecil kemungkinan menjadi berita. Tapi coba ada kasus kecil saja di sebuah institusi, itu menjadi peristiwa itu menjadi berita, menarik buat wartawan. Nah, karena yang menarik itu adalah yang jelek-jelek, ya, pelakunya biasanya suka sembunyi, nggak mau diinterview. Tapi kita diharuskan oleh pimpinan harus berhasil, sehingga kita kadang-kadang teman-teman wartawan itu sampai misalnya ini sebuah kasus yang besar sekali, penting, orangnya harus bicara, maka si wartawan nunggu ngejar-ngejar, mungkin dikasih waktu 2-3 hari sampai berhasil. Kalau nggak berhasil juga orangnya menghindar di dalam rumahnya, nggak mau keluar, ngumpet di rumahnya misalnya.
Ini banyak ini terjadi oleh beberapa kasus ya. Kita nunggu di depan rumahnya, nginep di situ, nggak pulang. Ditungguin di depan pintu rumahnya sampai yang punya rumah pegel dan risih sehingga dia akhirnya mau keluar dan mau bicara. Gitu. Itu antara tantangan yang sulit, yang tantangannya adalah menembus sumber yang sulit. Kalau sumber-sumber yang mudah, Anda interview artis, selebritis, apa gitu lah, dapat ini itu pemenang hadiah apa gitu, seneng banget mereka. Bahkan Anda dipanggil, diundang untuk datang. Tapi coba yang gitu, yang investigasi kasus-kasus yang negatif gitu ya, narasumbernya biasanya sembunyi. Gitu. Banyak teman kita dokter saja tidak dalam kasus negatif, teman kita yang ikut dalam penelitian vaksin aja diminta interview diwawancarai oleh media, mereka beberapa bilang menghindar. Saya tanya kenapa? Habis week wartawan suka begitu, dia bilang. Kenapa ya Maya gitu kan? Jadi dia nggak mau ngomong karena takut salah tulis, takut ini. Jadi ada juga yang sebabnya bukan karena menyembunyikan, tapi takut wartawannya salah tulis. Nah, disitulah Anda harus bisa menuliskan apa yang pesan yang mau Anda sampaikan. Kalau kita bicara saja, takutnya salah kutip, salah tulis, maka Anda tuliskanlah pokok-pokok pikirannya itu secara singkat. Misalnya ngomong apa nih soal vaksin. Wartawan kan belum tentu paham bagaimana kerjanya vaksin itu. Ada yang inokulasi begini, kenapa disuntik vaksin nanti harus ada booster itu, gimana sih cara kerjanya dalam tubuh manusia, dijelaskan secara awam. Kalau hanya menunggu penjelasan lisan, khawatir wartawannya bisa salah tulis. Maka Anda tuliskanlah secara bahasa sehingga si wartawan punya pedoman. Kalau interview Anda tadi setengah jam, tuliskan misalnya dalam 1 halaman atau 2 halaman pokok-pokok butir-butirnya, sehingga penjelasan Anda mengacu pada butir-butir tadi, wartawannya nggak salah tulis. Misalnya mau cerita tentang sel-sel darah putih, leukosit segala macam itu, ini wartawan bisa-bisa bingung antara membedakan jenis-jenis sel darah. Nah, si dokternya yang menerangkan bisa menuliskan butir-butirnya itu lebih dulu untuk menjadi pegangan. Saya kira itu ya. Jadi memang menembus sumber yang sulit itu ada tantangannya sendiri ya dok ya. Iya. Tapi di situ pasti dokter dapat pengalaman yang sangat menarik ya dok ya. Apalagi kalau misalnya kasusnya kasus-kasus besar seperti yang telah dokter sampaikan sebelumnya ya dok. Iya, iya betul. Iya dok, namun sepertinya karena ada keterbatasan waktu di sini karena sebentar lagi mau maghrib juga ya. Sepertinya kita sudah mendekati akhir dari sesi wawancara kita dok. Namun sebelum kami akhiri, apakah dokter ada pesan yang ingin dokter sampaikan kepada mahasiswa baru terutama di Prodi Pendidikan Dokter dok? Iya, barangkali saya pesannya gini, bahwa menjadi dokter itu sangat mulia, itu sangat baik. Kemudian Anda punya karir, punya pekerjaan yang orang lain bagaimanapun kalah mulianya dengan Anda, karena Anda mengobati orang sakit dan sampai menyelamatkan nyawa. Tapi ingat bahwa kemuliaan itu jangan sampai dikotori dengan sifat-sifat seperti kebencian dan macam-macam yang seringkali datang lewat pakai baju agama. Banyak terjadi ya, yang saya amati juga dari beberapa kawan saya yang kacamatanya kacamata kuda, seolah-olah menu ajaran agama yang dia punya saja yang paling benar, sementara ada sekian banyak cara dan ajaran atau aliran yang berbeda yang tidak bisa kita anggap remeh atau salah, sebab kita nggak belajar agama benar-benar.
Kita ini kuliah di kedokteran sekian tahun, kemudian ngaji agamanya dari pengajian sekali-sekali, kalau yang laki-laki dari Jumatan, ya, terus merasa diri sudah, wah ini ajaran dari Ustadz gua ini udah paling benar, yang lain semua salah, mereka melakukan bid'ah, mereka tersesat dan kafir itu, bid'ah itu tempatnya di neraka. Bukan wewenang kita, jangan menjadi wakil Tuhan di bumi. Kita seberapa sih ilmunya, berapa banyak yang kita pelajarin, dan kalau hanya dari 1 ustadz, 2 ustadz saja, malah banyak juga dari media sosial, jangan menghakimi orang lain yang berbeda dengan kita. Karena itu bukan ajaran, ini semua kelihatannya muslim ya di sini ya. Bukan ajaran Islam ataupun agama-agama lain juga. Apalagi Islam. Gak ada. Semuanya sangat toleran, sangat menghargai perbedaan. Itu orang boleh cara sholat berbeda, ini beda, tapi yang penting sama. Bahkan yang lain agama aja kita hargai, kita hormati kok. Kalau enggak, Anda bayangkan yang terjadi adalah seperti ISIS. Orang lain ini sedikit dari nama yang berbeda aja dibunuh. Kalau di Indonesia nih orang lihat namanya nama Hindu, kan kita banyak yang nama pakai nama Hindu. Orang Muslim kita Dewi, Devi, apalagi itu macam-macam lah nama-nama orang. Tapi kan kalau di ISIS itu Anda namanya udah itu dianggap wah ini bukan Muslim ini, bunuh. Coba sampai ke situ ekstrimnya. Ya, urusan hal seperti itu, seperti juga kita belajar di kedokteran, kita kan ada differential diagnosis. Kemungkinannya orang febris, orang sakit panas, mengeluh panas, gejala panas, itu ada sekian ratus kemungkinan penyakitnya. Jadi pedomannya bagaimana? Pedomannya gini, 6 itu bukannya hanya 5 tambah 1. 6 itu bisa 4 tambah 2, bisa 3 tambah 3, bisa 7 dikurangi 1. Begitu banyak cara yang hasilnya 6. Begitu juga agama kita, yang penting orang itu menghargai orang lain. Anda masuk surga apa tidak, wewenang Tuhan, dan bukan ditentukan banyaknya sholat, atau jidat yang sampai hitam, atau dan sebagainya. Bukan itu. Tapi what you do to others. Amal kita kepada orang lain. Nomor 1 orang tua, guru dan sebagainya, tetangga, teman, segala macam. Hormati orang lain. Ya, apalagi kalau Anda menjadi intelektual, harus kritis. Cara berpikirnya kritis, jangan menerima mentah-mentah apa yang dicekokin, yang disuapin oleh orang. Ini cuman ini yang benar, nggak begitu. Memang dokter ini eksakta, harus pakai bukti-bukti. Tapi ketika bicara tentang agama, seringkali mereka nggak eksakta, nggak kritis. Suka terima mentah-mentah, itu yang banyak terjadi sekarang ini. Sehingga ukurannya seolah-olah hanya satu. Karena dikiranya menu di meja makan hanya gado-gado. Padahal menu itu ada karedok, ada rendang, ada glodeh, ada macam-macam kan. Tapi dia hanya tahu bahwa menu yang di meja hanya gado-gado, dikira hanya itu saja. Nah itu loh, harus banyak membaca ya juga dalam bidang agama dan mendengar dari banyak orang, hargai pendapat orang yang berbeda. Kita perdalam. Itu. Orang-orang itu belajarnya sampai belasan tahun. Mereka di luar negeri sekolah yang mau jadi ahli tafsir bisa sampai bertahun-tahun. Ya ngajinya itu belajarnya baru bisa bikin judgement. Nah ini banyak dokter, banyak sekali nih kedokteran ini, dokter-dokter di Jakarta, di Depok, di Bandung, di mana-mana saya dapati pikirannya cupet, sempit seperti kacamata kuda. So that's my suggestion, saya punya saran buat Anda. Kalau yang lain sih Anda gampang, mudah-mudahan nanti semuanya bisa jadi dokter yang pandai dan bertangan dingin, sukses, ya, bermanfaat buat orang banyak. Itu aja saya kira ya. Iya dok, amin dok. Terima kasih doanya juga, pesan yang sangat mulia dok yang telah disampaikan. Jadi intinya jangan pernah merasa yang paling tinggi juga. Contohnya kalau di agama itu juga jangan ngejudge semua orang dan jangan pernah
menggeneralisir semua orang pasti akan masuk neraka atau gimana, itu sangat bisa kita bawa lah dok untuk kedepannya, bahkan mungkin sampai Ya, akhir hayat jangan kita jadi pegang pesan jangan tersebut. seolah-olah mewakili Tuhan di bumi. Bisa Iya dok, nanti, siap. lu kayak gitu, lu itu jilbabnya nggak nutup rambut, oh masuk neraka. Iya dok. Lu punya koneksi sama malaikat penjaga neraka, punya koneksi sama malaikat Ridwan jaga surga. Iya benar dok. Jadi sangat Iya, disayangkan. semuanya itu urusan judgment-nya, itu urusan akhirat adalah urusan Tuhan. Kita hanya berusaha melakukan yang terbaik di sini, dan jangan merasa diri paling benar sendiri. Iya Karena benar. banyak. Kalau Anda pergi ke luar negeri, saya yakin Anda belum banyak yang mungkin jalan ke luar negeri. Jalan-jalan ke luar negeri, lihat di negara-negara lain itu. Saya kebetulan alhamdulillah sudah bertugas sebagai wartawan ke banyak tempat, Eropa, ke Timur Tengah, ke banyak tempat ditugaskan ya. Kalau bayar sendiri mungkin nggak punya duit. Tapi penugasan-penugasan itu alhamdulillah melihat sekian beragamnya, kita ngomong agama tadi, beragamnya cara orang Islam di berbagai negara itu. Banyak macam-macam. Ya, yang aliran ini, aliran itu, macam-macam. Udah, pokoknya yang penting pada akhirnya adalah orang itu baik apa enggak. Bukan ditentukan hanya oleh cara sholatnya saja, atau cara wah ini puasa Senin Kemis, wah hebat. Oh kemudian wah ini bangun malam selalu sholat tahajud. Ya bagus, itu semua bukan tidak bagus, itu bagus, tapi bukan hanya itu. Gitu loh, itu oke. Penting, tapi bukan hanya itu, ya kan? Banyak hal. Anda boleh saja kelihatan ini pakai teman perempuan nih pakai jilbab rapi ini, tapi nyakitin hati temennya, nyakitin hati orang lain, ya itu dosanya nggak membedakan Anda pakai jilbab atau tidak. Apakah Anda rambutnya gondrong atau rambutnya cepak, nggak ada urusan, ya kan? Tapi perbuatan kita pada orang lain itu, dan itu kan agama sebetulnya itu. Do to others what you want others do to you. Agama prinsipnya lakukan apa yang Anda ingin orang lain lakukan kepada kita. Itu prinsip pegangan agama. Ya kan? Katanya ini bilang ahsanukum anfa'ukum linnas. Yang paling baik di antara kamu adalah yang paling bermanfaat buat orang lain. Bukan yang paling sholatnya paling khusyuk, bukan yang puasanya paling banyak. Bukannya berarti itu tidak wajib, tetap kewajiban dilaksanakan, sunnah dilaksanakan, ya. Tapi jangan hanya situ, itu mempersempit makna agama kalau begitu. Sementara agama ini luas banget gitu ya. Itu ya Dava, Siap dok, pesan yang sangat berarti banget dok. Mungkin bisa kita bawa sampai akhir hayat. Jadi bukan tentang bagaimana kita tertib sholat atau tertib puasa, tapi bagaimana kita bersikap kepada orang lain, bagaimana kita bermanfaat kepada orang lain, jangan sampai kita menyakiti hati orang lain ya dok. Ya. Sayang sekali dok, ini sudah di penghujung acara. Mungkin sebelum kita menutup sesi visi dokter pada sore hari ini, mungkin kita boleh foto dulu ya dok, semua dari anggota kita dengan Dr. Syafiq. Yeah. Mungkin dari PDD bisa diambil alih. Oke, baik dok, saya izin mendokumentasikan. Ya, silakan. 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Terima kasih dok. Ya, sama-sama, terima kasih kembali. Oke, kalau ada apa-apa, ada yang kurang, nanti boleh kontak lagi, mungkin bisa ditambah sesi setengah jam atau apa, kalau memang ada yang penting mau diklarifikasi itu Pak ya. Boleh, silakan. Ya, siap dok. Dan ini sudah selesai sesi dokumentasi. Terima kasih banyak dok sudah menyempatkan waktunya, meluangkan waktunya pada sore hari ini, dan untuk kita semua, semoga dokter kedepannya bisa lebih lancar, lebih sukses dalam bidangnya, dalam karirnya. Dari kami dari Fasil 3 Mahasiswa Bimbingan Pendidikan Dokter mengucapkan terima kasih dok, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga. Mohon maaf kalau ada yang salah-salah atau saya mungkin salah ngomong atau terlalu keras atau apa. Saya hanya cukup mendoakan mudah-mudahan kalian semua sukses menjadi Amin. bintang-bintang yang punya prestasi luar biasa dan banyak bermanfaat bagi manusia, bagi orang banyak selain untuk keluarga orang lain ya. Sukses, mudah-mudahan nilainya juga nanti bagus mencapai nilai-nilai yang A semuanya gitu ya. Oke, good luck ya. Ya dok. Ya, silakan Ya, kalau mau nanti kapan-kapan mau dilanjutkan atau mau ingin konsultasi atau apa, nomor saya ada pada Laras kan tadi udah nyimpen nomornya ya, silakan, saya terbuka. Tinggal cari waktu yang kira-kira sama-sama senggang. Siap dok. Ya Alright. siap dok. Ya, makasih. Ya dok. Terima kasih banyak dok. Terima kasih banyak dok. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam dok. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.